Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali di Indahnya Berbagi yang akan tayang setiap pagi di Selasa Ceria bersama wanita pengusaha perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Boleh perkenalkan diri dulu nih Ibu agar sahabat saya mengenal lebih dekat sosok entrepreneur yang akan sharing di Indahnya Berbagi kali ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis, bergerak dalam bidang usaha konveksi. Mulai usaha dari tahun 94, bergerak di bidang fashion seperti gamis, kerudung, topi peci, baju tunik dan lain-lain. Jadi Ibu ini kan sendiri atau bersama dengan pihak lain merintis usaha ini? Apakah sendiri atau bersama keluarga atau ada partnernya gitu? Tidak ada, jadi saya usaha sendiri. Paling sekarang dengan tim aja. Berapa orang karyawannya, Bu? Karyawan kalau sekarang sudah pandemi sekitar kadang 30, kadang 25, kadang 20 gitu berserta. Semua ya? Dari mulai produksi jahit sampai packing dan finishing dan lain-lain gitu. Jadi apa biasa nih, Bu? Yang melatar belakangin mengapa Ibu? Sebelum itu pandemi, maaf Bu, kalau sebelum pandemi itu kan sablon banyak gitu. Sekarang sablon agak kurang. Oh, berarti Ibu menerima sablon juga ya, misalnya jaket yang ada sablon gitu? Kaos. Ya. Kaos. Kaos. Berarti kalau sebelum pandemi karyawannya berapa tuh, Bu? Kadang 30, kadang 40, bukan keluar masuk begitu ya, yang namanya konveksi. Berarti dia tergantung ini, banyaknya pekerjaan gitu ya? Ya, betul, Bu. Apa nih yang melatar belakangi mengapa Ibu memilih usaha ini? The power of kepepet. Seperti Kang Dewa Kapreo enggak ya? Ya, kalau kita sudah kepepet, semua bisa kita lakukan, ya kan? Jadi Bu, pengalaman berharga apa nih yang ingin dibagikan kepada para sahabat saya? Pengalaman berharga apa nih selama menggeluti usaha? Ya, pengalamannya apa ya? Jadi kekuatan dari the power of kepepet itu ya. Intinya semua itu digali ya, skill kita walaupun sekecil apapun kita punya skill digali, pasti insya Allah akan tumbuh menjadi besar insya Allah gitu. Dengan saya, contohnya saya seorang diri, saya seorang single parent, bisa menyebutkan anak-anak 3 sampai alhamdulillah yang bungsu pun sekarang sudah kuliah. Alhamdulillah yang 2 udah menikah. Yang paling besar usia berapa tuh, Bu? Yang paling besar 26 tahun. Yang lagi kuliah yang 21. Bagaimana nih Ibu membangun usaha ini bisa sampai seperti sekarang, Gayana House ini? Awalnya sih Bu, biasa naik turunnya yang namanya usaha. Dari the power of kepepet saya mencari, awalnya kan saya sebenarnya fokus di topi Bu. Oh, di Shopee? Di topi. Oh, khusus topi aja ya? Ya, awalnya bergerak di topi doang. Saya suplai kota-kota di Makassar, Medan, Lumajang, dan Aceh dan lain-lain ya Bu ya. Alhamdulillahnya pandemi ini berdampak besar banget pada produksi kita. Yang dulunya baju adalah sampingan, sekarang adalah fokusnya di baju, di pakaian. Sekarang topi itu sampingan. Berarti ada hikmahnya ya Bu ya? Jadi ini lokasinya di mana nih Ibu memulai usaha ini? Lokasinya di tempat sekarang ini atau ini merupakan cabang dari tempat yang lain? Di Jalan Nanjung, di Jalan Daraulin, RT 2, RW 7, Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Itu Bandung mana tuh Bu? Bandung Timur, Bandung Barat? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya? Ya.
Jadi selama sudah sekian puluh tahun Ibu, suka dukanya, jatuh bangunnya, atau ada kendala yang belum bisa Ibu selesaikan, ceritain dong ke kita. Kendalanya itu sih Bu, karena saya kan udah emak-emak banget ya, gaptek. Makanya awal juga nggak pede sih ikutan komunitas ikut belajar ya di sama Abah ya gitu ya. Karena saya sudah emak nggak bisa fokus. Sama dong, kemarin kita sama juga. Kemarin aja pas banyak tugas kita kerja keras Bu, ngerjain tugas-tugas. Alhamdulillah. Cuman kemarin kan kena musibah ya, sakit kita gitu sekeluarga. Jadi Ibu Tapi sampai tugas keberapa tuh? Sudah sampai tugas Kenapa? berapa? Ngerjainnya sudah sampai tugas keberapa? Sudah salah ke-13 gitu ya. Oh, udah lumayan. Berarti masih bisa nanti disambung lagi. Di kelas bulan depan nanti kita hubungi adminnya bisa sambung lagi. Tetap harus lanjut supaya kita emak-emak nggak gaptek. Tapi katanya tadi gaptek kan. Nanti Ibu bisa punya website sendiri, bisa mandiri. Pokoknya lanjut aja deh gitu. Pokoknya belajar itu kan tidak mengenal usia kan Bu? Iya, betul. Tapi Bu, kemarin saya sempat berpikir seperti ini. Kan kemarin saya beberapa hari fokus ya ikut belajar di Abah. Kan saya pengen tahu, bukan cuman untuk tahu menyempelekan pelajaran gitu ya Bu ya. Cuman kan banyak keteter juga di produksi. Saya berpikir wah ini harus merekrut orang untuk jadi belajar admin gitu ya. Untuk fokus di online gitu. Karena kan nggak mungkin sendiri juga kalau saya ngehandle gitu, sementara kan produksi keteter gitu. Iya. Oh, next lah, setelah belajar nanti kan Ibu bisa prediksi nih, wah kebutuhan saya kayaknya harus nambah nih gitu, atau bisa cukup saya sendiri gitu. Tapi memang lebih bagus job desk itu sesuai orangnya gitu. Jadi kalau kita tidak menguasai hal teknis, ya kita serahkan saja pada ahlinya gitu. Ya kan Bu? Jadi hambatan apa nih yang Ibu rasa dalam diri Ibu yang buat usaha Ibu ini belum maksimal gitu, hambatan apa? Biasanya kita perempuan suka insecure gitu, suka ya gimana gitu, kok aku nggak bisa gini, nggak bisa gitu, ya kayak tadi Bu bilang gaptek gitu kan. Nah, coba hambatan apa tuh? Ya karena sesudah ikutan komunitas ya, sesudah ikutan pembelajaran dari Abah itu bukan hambatan sih sebenarnya, tantangan juga ya untuk ikut belajar. Jadi kekuatan, ya kan? Iya, ya tantangan itu saya untuk menggali di online. Utamanya, jadi kan selama ini saya kebanyakan brand orang gitu, white label gitu. Jadi mengerjakan para online shop Bu. Oh gitu, berarti maklon. Ya, maklun. Jadi para buyer atau apa ya namanya, customer kita itu kebanyakan pemilik online shop gitu. Padahal kan punya mereka branding sendiri, Gayana House, ya kan? Ya, nah kan planningnya ke sana sih. Cuma makanya ikut belajar juga untuk ke sana sih rencananya. Ya, pelan-pelan lah, step by step ya. Jadi skill nih, ya? Kalau berbicara skill apa lagi nih yang harus dimiliki dalam waktu dekat ini? Selain yang online tadi. Paling manajerial gitu, karena target kan saya tidak bisa stuck untuk di sini ya, untuk produksi, nambah produksi untuk memperluas usaha saya gitu ya, untuk tim produksi gitu. Harus merekrut orang yang seperti apa lagi untuk membantu saya gitu, untuk mendelegasikan sebagian pekerjaan saya gitu. Kemarin sempat, cuman kan saya belum bisa mendelegasikan job desk apa kepada mereka gitu. Sementara kan harus jelas gitu ya Bu ya, kalau untuk karyawan, oh job desk-nya ini gitu ya. Nah, kemarin kan masih kebingungan gitu. Jadi sementara di-cut dulu aja, nanti bismillah saya belajar dulu. Berarti memang kesulitan Ibu yang Ibu rasakan gitu menghandle karyawan. Jadi Ibu harus buat SOP-nya, ini tugasnya ini, ya kan? Misalnya SDM tugasnya ini, kemudian bagian packaging tugasnya ini, bagian produksi ini. Ya itu memang harus dari pengalaman Ibu gitu digali, kemudian Ibu tuliskan. Nah itu nanti bisa menjadi SOP.
Oke, untuk akun sosial Betul. medianya apa nih Bu? Biar sahabat saya nanti like, follow, komen, dan share gitu. Atau bahkan ada yang mau jadi reseller atau dropshippernya Gayana Host bisa menghubungi mana gitu. Oke. Untuk akun IG-nya ada di satu pendor underscore konveksi pakaian dan topi. Kedua Gayana House. Terus di Facebook-nya di Siti Topi. Terus di akun bisnisnya vendor konveksi. Banyak sih Bu. Banyak Itunya ya. mah akunnya Oh, banyak tapi belum karena Ibu menerima maklum tadi ya. Jadi harus ya, punya juga gitu ya. betul. Berarti kalau misalnya mengerjakan punya orang nih, berarti dia kan Ya. Ibu hanya mengambil fee gitu ya. Misalnya kan dia terima order 100. Jadi yang dikasih ke Ibu misalnya 75 gitu. Jasa, kita produksi aja jasa. Oh, berarti kita hanya produksi aja ya. Tetapi memakai produk merek mereka gitu. Iya betul. Mereka kirim desain, terus kita bikinkan sampel, terus setelah ACC terjadi project gitu. Kalau biasanya nih satu gamis yang paling murah dan yang paling mahal berapa Ibu jual? Dari mulai 20.000 sampai 110.000 ada yang harga 20. Cuman kan itu dari harga itu berpengaruh terhadap kualitas, dari kuantitas sampai kualitas gitu ya Bu ya. Nggak bisa disamaratakan gitu. Yang 20.000 kemarin kan banyak para sempat saya juga bikin channel YouTube gitu ya. Kemarin kan banyak yang nanya yang dari kok yang di YouTube 20.000 ya. Yang 20.000 kan modelnya seperti apa, kayak model kaos, los gitu ya Bu ya. Tanpa variasi, itu hanya gamis tanpa variasi aja, polos kan, jahitnya juga kayak obras doang gitu kan kalau kaos ya. Nah kalau yang 35, 100 sampai 75, 100 sampai 150 itu kan yang jahitannya halus, kayak sampel-sampel kan kita hargain 150 gitu ya. Mereka bawa bahan kan, untuk sampel itu lumayan ya, membutuhkan perjuangan yang ekstra gitu karena untuk produksi berikutnya gitu ya. Terus untuk paling untuk terjadi PO itu untuk terjadi sampling itu kita itu masih dilema sih Bu ya. Dilemanya kenapa? Kan mereka kebanyakan bayar yang hanya cukup sampel aja dari kita atau terus dengan produksi gitu ya, produksi proyekan. Nah, makanya kemarin saya sampai bikin SOP yang kalau mau bikin sampel di sini diharuskan deposit berupa bahan untuk PO-nya. Harus, mesti. Deposit bahan atau deposit DP dari proyek yang akan masuk gitu. Tapi kebanyakan keberatan gitu mereka. Jadi galau juga ini harus bagaimana ya SOP yang diterapkan. Nah, itu sih. Ya karena itu Bu untuk menghindari misalnya nanti terjadinya uang prestasi. Jadi kita perlu DP di awal, perjanjiannya misalnya harus misalnya 50% dulu. Ibu harus terapkan juga hal-hal seperti itu sepertinya gitu ya. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak enak terjadi di belakang hari. Ya kan kita mending pahit-pahit di awal kan Bu. Tapi saya terkesan nih dengan harga gamis 20.000 tadi masih penasaran gitu. Margin yang Ibu dapat berapa ya kalau per piece-nya 20.000? Justru itu Bu, kan tadi saya sudah diungkapkan ya, gamis yang kaos dari bahan kaos, polos tanpa variasi gitu. Iya. 20.000. Itu panjang ke bawah juga, sampai kaki, sampai mata kaki juga. Betul. Oh, berarti kainnya aja udah 2 meter. Iya kan? Itu ongkos jahit Bu. Oh, ongkos jahit, iyalah. Kalau ongkos jahit wajar lah ya. Berarti bahan dari dia ya, sudah masuk ke kalau sudah masuk ke tunik basic yang kayak katun-katun gitu ya, sudah masuknya di angka 35 sampai 40 itu tergantung kuantitas juga sih. Misalkan kan kalau kuantitas walaupun modelnya sama tapi kuantitasnya sedikit, misalkan model basic
kita dihargain kalau di 1.000 piece kan di 35.000 ya Bu ya. Ya. Tapi kalau di kuantitinya 100 kita nyampe 40.000 dalam model yang sama kan, karena kita tukang cutting, tukang pola beda gitu ya, kita ngehargainnya juga kalau sedikit begitu. Berarti tergantung kuantitasnya, kalau semakin banyak semakin bisa murah gitu ya. Betul. Kalau dia hanya sedikit ya otomatis mahal, karena kan bahan juga mempengaruhi ya. Boleh boleh dibawa ke ruang produksinya, ada di situ? Ya. Oke. Karena kan dari pola juga ngaruh kan, pola satu sama kan untuk ke produksi 1. Iya, satu Ya, sama 100 juga 1 ya. Iya. Ini kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Oke. Berarti ini adalah ruang. Ya, lanjut aja Bu. Terang kok. Kameranya Bagus, terang. Ini. Nah, ini adalah model-modelnya ya Bu, yang di. Ini sampel-sampelnya Bu. Nah, boleh diterangkan Bu satu-satu kira-kira dengan model ini berapa harganya gitu. Kalau yang Gayana House sendiri mana Bu, yang punya Gayana House itu? Ini 45.000, berikut puring. Oh, udah pakai puring ya? Ya, udah pakai puring. Nah, modelnya pakai puring. Nah, itu pengambilan minimal berapa Bu? Dengan harga 40.000. 100 piece? Bentar Bu. Ini nih. Maaf Bu ya, diulang lagi coba. Nah, itu yang ini polkadot bahan. Polkadot itu berapaan? Ini kita kemarin di harga 120 Bu. Kalau yang hitam polos tadi yang Ibu pegang, yang pertama, yang hitam polos tadi, bukan yang sebelah sini. Ah, itu hitam polos ini. Iya, sebelah itu. Oh, ini. Bukan itu cantik juga ya Bu modelnya. Nah, itu ini 150 Bu. 150. Ini 150 itu berikut bahan dari saya. Kemarin ada yang PO kan. Berarti bersih ya? Ya. Kalau yang hitam berbunga-bunga tadi Bu? Nah, itu? Ini 85 Bu. Dan ini kan bahannya Wolfish. Murah. Nah, kalau ini kan sampel ya Bu ya? Kalau misalnya pengambilan minimal ke Ibu harus berapa tuh minimalnya? Minimal 100 piece. Itu udah dengan jilbabnya yang Ibu pegang yang ungu ini. Nah, yang coklat. Nah, macam-macam, ada yang dengan jilbabnya, ada yang keren ya. Ada ini sletingnya ininya di. Iya. Seperti contoh yang saya Ibu pakai. Ya. Ya kan, seperti yang Ibu kenakan ya. Nah, kalau itu berapa Bu harganya yang ada sletingnya? Ini saya jual 70 Bu. Oke, udah cantik, udah keren, udah pakai sleting. Jadi kalau mau agak ini tinggal diturunkan ke bawah gitu ya, mau bukanya. Iya, betul. Ini udah buang benang Bu, mau masuk di spin. Mau masuk di spin? Stok bahan. Oh, stok bahan. Berarti Bu belinya per kodi gitu ya Bu, per bal-bal bulat-bulat yang gede-gede itu ya? Iya. Nah, itu Ibu belanjanya kemana tuh Bu? Ada supplier. Diantar? Tapi kalau ada di supplier pasti di toko Bu. Oh, berarti udah ada langganan yang biasa ngantar gitu ya? Iya. Karena kalau kan di supplier tidak semua ready Bu. Karena kalau supplier kan langsung dari pabrik. Ini ibu-ibu yang sedang buang benang, pasang kancing. Oh, itu lagi buang benang gitu ya, pasang kancing. Iya. Ini yang sudah buang benang. Ini topi peci yang model UAS itu, ini buat Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau itu per piece-nya berapa tuh, Ibu? Macam-macam. Kalau ini kan laken.
ada yang 75.000, ada yang 100.000 lumayan mahal. Ada yang 30.000, ada yang 25.000. Oh, dari harga murah sampai premium gitu ya, dari. Nah, itu ruang jahitnya ya, Bu? Ya, ini masih stok produksi, Bu. Ini yang baju juga yang di karung-karung ini. Iya, iya, Ini kelihatan ya. Kelihatan tuh warnanya. Ini tinggal buang benang, Bu. Oh, berarti setelah dijahit harus dibuang benang-benang sisanya ya? Ya, biar rapi. Ini ruang produksi sekarang masih belum pada ngumpul, Bu, karena tempat produksi PPKM. Itu berapa ini, Bu? Berapa mesin jahit tuh yang Ibu punya? Ada 30 di sini, Bu, di ruangan sini. 30. Berarti kalau modal awal Ibu dari tahun 94 berapa dulu, Bu? Modal awal pertama Ibu buka? Modal awal saya adalah kredit mesin 1, Bu. Nah, dari 1 bisa jadi 30 ya? Ya, alhamdulillah. Oke, nah itu pekerjanya lagi menjahit sesuai, misalnya kalau tangan aja gitu ya, Bu? Kalau enggak, ini sistemnya borongan, Bu. Oh, sistemnya borongan, berarti harus siap 1 gamis gitu ya? Ini masuk ke ruang steam, Bu. Nah, ini setelah dijahit, digosok. Jahit. Ya. Baru di packing ke dalam plastik. Ya, betul. Boleh ini lihatkan merek Gayana House-nya, Bu? Bentar. Ya, suaranya kurang jelas. Ini stok-stok yang udah di cutting, Bu. Oh, yang udah di packing ya? Cutting. Oh, itu udah di cutting. Ya, tinggal masuk ke dalam produksi. Tinggal menjahit ya, tinggal menyatukan. Oke. Masuk ke tukang cutting, lagi persiapan cutting. Oke, berarti dia, Bu, kalau cuttingnya tuh pakai apa tuh namanya ya, Mak? Seperti kertas ubi, itu apa namanya, Bu? Kertas ubi itu. Pola ya? Pola sama kertas marker. Oh, cuttingnya. Gelap ya, Bu ya? Iya, kelihatan. Cuttingnya pakai ini ya, pakai alat, bukan gunting pakai tangan ya, pakai alat. Pakai mesin lempar. Terus berapa itu, Bu? 10, 100? Tergantung, ada yang 200, Bu, tergantung tingginya ini juga, gitu, banyaknya ya. Juga. Ya. Nah, mesin sih macam-macam mesin, Bu. Ya. Kalau mesin ini cuma 32 lembar. Sampai 50 lembar. Ada yang mesin sampai 200 lembar ada, Bu. Oh, berarti maksimalnya sekali cutting 200 lembar ya? Ya. Paling sedikit 30 lembar. Wah, mantap banget nih. Jadi, Bu, selama dari tahun 94 kan modalnya tuh cuma 1 mesin jahit. Berkembang terus hingga sekarang kalau di total omset Ibu per bulan berapa? Omset kalau kadang sebulan itu nyampe lah di 500. Margin keuntungan Ibu berapa persen? Paling di kadang 25, kadang 30, kadang 20. Berarti kalau Ibu dapat 500 juta, otomatis Ibu dapat 100 juta lah sebulan. Insya Allah. Insya Allah ya. Wah, berarti nanti kita bakal harus punya nih akun sosial media yang terintegrasi dengan admin yang mengelola sendiri, karena Ibu harus berpikir ke depan, nggak bisa kita tradisional terus kan, harus go digital. Betul. Ya kan? Betul. Oke, ada lagi nih, Bu, yang pengen disaringkan ke para pengusaha wanita Indonesia gitu? Ada lagi? Ya, bertahan musim pandemi mungkin ya, yang salah satunya gitu ya. Memang lumayan gitu ya, lumayan membutuhkan energi yang sangat besar untuk bertahan di musim sekarang. Tapi kita lillah saja, karena
rezeki Allah itu tidak karena corona, tidak kena Iya. corona. Dan tidak akan tertukar ya kan, Bu? Betul. Jadi kemarin sakit apa nih, Bu? Mungkin karena kecapean, Bu. Oh iya, berarti harus jangan diforsir terus, harus jaga kesehatan juga, ya. Oke. Iya. Semoga usahanya lancar, sukses terus, dan salam buat keluarga. Kalau misalnya ada yang mau jadi reseller dropshipper, masih bisa, Bu, untuk Gayana House? Banget. Itu syarat-syaratnya apa aja tuh, Bu? Syaratnya paling untuk pembelian berapa, minimal berapa gitu? Untuk pembelian 500.000, untuk pembelian di atas 3 juta kan masuknya ke agen gitu ya, Bu ya. Gitu sih. Untuk dropshipper tidak ada minimal order sih untuk dropshipper. Oke. Berarti mendingan dropshipper ya, Bu? Mereka hanya cari pembeli, ya. Ibu yang mengirimkan barangnya. Gitu kan? Iya. Mereka tinggal terima belinya. Cuman ya ada kelemahan dan kelebihannya juga setiap ini juga. Ya. Kalau dropshipper ya satu barang pun tetap Ibu kirim. Kirim ya. Karena berarti harganya agak lebih mahal gitu ya kalau satu. Betul. Oke. Betul. Karena kan kita ada gitu ya, macam-macam untuk reseller berapa persen, untuk agen berapa persen, untuk dropshipper berapa persen gitu. Nah, kalau untuk agen berapa persen, Bu? Biasanya di antara 30 sampai 40, tergantung model juga, Bu. Kalau reseller? Reseller di 25 sampai mentok-mentoknya di 30, tergantung ini apa model juga. Model juga, Bu. Kalau dropshipper tadi? Kalau dropshipper antara 15% lah. Ya lumayan ya. Oke, makasih banyak nih sekali lagi Bu atas bincang santainya. Anda seorang perempuan single parent, ibu rumah tangga yang suka usaha, ingin mandiri agar bisa berbagi, sharing pengalaman, boleh resep masakan, tutorial, dan apapun hal menarik lainnya, serta ingin mendapatkan income dari hobi Anda, silakan bergabung di bit.ly/daftar sahabat cahaya. Nanti kita akan sharing di grup ya. Nah, mengapa harus ikut? Karena segala sesuatu kalau kita bareng-bareng, together, pasti bisa mencapai goal kita. Melalui grup ini kita akan berada dalam satu frekuensi, modifikasi materi, indahnya berbagi. Buah duku, buah durian, sampai jumpa di Selasa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.